Aku Aulia, seorang pemuda yang lahir dan besar di Aceh, tapi masih buta tentang budaya Aceh. Hal ini mengantarkanku untuk menelusuri lebih dalam tentang segala hal yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat Aceh. Hingga aku menemukan satu hal, bahwa salah satu peninggalan budaya yang sangat khas dari Aceh adalah rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh atau dikenal dengan istilah Rumoh Aceh adalah rumah tradisional masyarakat Aceh yang memiliki ciri khas unik dan syarat makna filosofis. Secara arsitektur, rumah Aceh memiliki bentuk panggung yang tinggi. Tiang-tiang penyangga yang kokoh terbuat dari kayu ulin atau kayu besi, yang terkenal akan kekuatannya dan tahan terhadap serangan rayap. Jadi rumah Aceh secara konsep arsitektur sangat menarik sekali karena begitu menekankan dalam penggunaan material-material alami, mulai dari konstruksinya menggunakan konstruksi kayu, kemudian penutup atapnya memakai daun rumbia, sehingga ketika di siang hari suasana rumah tetap dalam keadaan adem, dingin, tidak kepanasan. Penggunaan bahan-bahan alami seperti kayu ulin, daun rumbia, dan ilalang mencerminkan keharmonisan dengan alam. Ini juga menunjukkan kepedulian masyarakat Aceh terhadap lingkungan. Rumah Aceh juga dibangun dengan konsep rumah panggung. Rumah panggung yang tinggi melambangkan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Ketinggian rumah Aceh mencerminkan upaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan yang kedua, bisa terhindar dari binatang-binatang yang buas. Di mana dulunya mungkin bisa kita pahami kondisi perkampungan pasti tidak semodern sekarang. Bisa jadi mungkin ada babi yang lewat kalau di malam-malam hari, sehingga dengan rumah yang dibuat tinggi, maka akan memberi kenyamanan dan keamanan bagi para penghuninya. Jadi keindahan rumah Aceh itu sendiri, terutama sekali terletak pada ornamen-ornamen ukiran-ukirannya. Dan yang uniknya rumah Aceh itu, ukuran-ukuran yang dipakai itu kebanyakannya adalah bermotif bunga, kemudian ornamen-ornamen geometrik, sehingga ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, di mana syariah tidak membenarkan membuat gambar-gambar dengan wujud makhluk-makhluk yang bernyawa seperti manusia ataupun binatang. Dan kalau kita lihat di bagian itulah atap yang puncak tertingginya itu, bisa kita lihat di situ terdapat ada ornamen top level, tolak angin ya. Jadi selain yang pertama sekali berfungsi sebagai tolak angin, juga menjadi sebuah penghias bagi rumah Aceh itu sendiri. Dan yang uniknya lagi rumah Aceh, kalau kita melihat arah seperti ini, itu pasti rumah Aceh tetap menghadap ke arah kiblat. Jadi orang dahulu ketika membuat rumah Aceh, arah ataupun atapnya, bagian depan itu pastilah menghadap ke arah kiblat, sehingga kita tidak perlu bertanya lagi kemana sih arah kiblat rumah Aceh ataupun kemana sih arah kiblat di rumah ini. Dengan memperhatikan rumahnya saja, kita sudah bisa mengetahui rupanya ke situlah arah kiblat. Jika kita perhatikan dengan seksama, sebelum masuk ke rumah Aceh disediakan satu buah guci untuk mencuci kaki. Ini untuk menjaga siapapun yang masuk harus terjaga kebersihan dan kesucian kakinya. Jadi dalam Islam kita memang sangat dituntut untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesucian. Sebagaimana kita kaji dalam kitab-kitab fikih, bab pertama yang kita pelajari tetap terlebih dahulu adalah bab tahara. Dan dalam bab tahara termasuk di situ bersuci, berwudu, membersihkan hadas, membersihkan najis. Dan orang Aceh ketika hendak mau masuk ke rumahnya, tetap dianjurkan untuk mencuci kaki terlebih dahulu, ataupun lebih baik itulah berwudu terus. Ngapain dicuci kaki saja? Jadi berwudu baru kemudian naik ke dalam rumah. Begitu masuk, kita harus sedikit merunduk karena pintu rumah Aceh memang didesain sedikit rendah. Jadi sebenarnya ini ada sebuah filosofi juga di balik ini semua. Karena ketika pintu dibuat agak lebih rendah, otomatis orang yang masuk pasti akan menunduk. Dan ketika menunduk, ya berarti secara tak langsung tamu yang datang ini memberi penghormatan pada
sang penghuni rumahnya. Interior rumah Aceh dirancang dengan sangat fungsional. Ada beberapa ruangan utama seperti serambi, ruang tamu, dan ruang keluarga. Setiap ruangan memiliki fungsi dan makna tersendiri. Seramoke atau ruang depan digunakan untuk menerima tamu dan melaksanakan upacara adat, mencerminkan nilai-nilai keterbukaan, keramahan, dan penghormatan terhadap tamu. Seramo tengah atau ruang tengah biasanya digunakan untuk berkumpul dengan keluarga, mencerminkan nilai kebersamaan dan kehangatan keluarga. Seramo likut atau ruang belakang digunakan sebagai tempat tidur dan penyimpanan, mencerminkan pentingnya privasi dan fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk atap yang menjulang ke atas melambangkan doa dan harapan yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Secara keseluruhan, Rumah Aceh bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi juga representasi dari nilai-nilai kehidupan, spiritualitas, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Arsitektur ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual, serta nilai-nilai kebersamaan dan keberlanjutan.